Terima kasih Anda masih bersama kami di Nusantara Petang. Pemirsa, modus pencurian data pribadi untuk pengajuan pinjaman online sedang ramai di media sosial dalam beberapa waktu terakhir. Beberapa orang mengaku tidak pernah mengajukan pinjaman namun mendapatkan tagihan. Mengapa demikian dan bagaimana kalau pencurian data ini dipakai untuk hal-hal yang menyangkut keamanan negara? Pemirsa, inilah Dialog Nusantara Petang. Dan pemirsa, sudah bersama kita ada pakar digital forensik Mas Ruby Alamsyah STMTI. Selamat sore Mas Ruby. Selamat sore Mbak Tasya. Iya, ini secara teknis mungkin bisa digambarkan bagaimana mereka mencuri data seseorang untuk menagih pinjaman online yang saat ini lagi banyak ya begitu Mas di media-media sosial. Baik, jadi ada beberapa modus kemungkinannya. Jadi utamanya kan kejadian ini berawal dari bagaimana si pelaku itu memiliki data pribadi masing-masing individu, masing-masing korban tadi. Nah, dia kan memerlukan data apa? Data KTP, data semua yang ada di KTP, berikut alamat, nomor handphone, sama utamanya data selfie, foto selfie dengan kartu identitas. Nah, foto-foto selfie dengan kartu identitas dan juga data-data pribadi lainnya yang biasa kita sharing, misalnya kita menggunakan aplikasi pinjaman online sebelumnya. Nah, aplikasi-aplikasi pinjaman online yang ilegal sebagian besar sudah pernah kita telusuri, pernah kita teliti. Di dalamnya itu menyimpan di dalamnya menggunakan fitur-fitur yang mirip seperti fitur adanya di aplikasi spyware, yang mana data-data kita bisa diambil, data-data kita bisa diakses oleh pelaku secara penuh, sehingga yang dengan tujuan oleh pinjaman online ilegal tadi, data-data kita yang ditarik atau diambil dari aplikasi ilegal tadi, mereka sebagai jaminan atau untuk melakukan penagihan bila bila orang tersebut gagal bayar misalnya. Nah, dengan dalih seperti itu mereka melakukan akses ilegal, memasukkan fitur-fitur yang mirip seperti fitur aplikasi spyware. Nah, awalnya di sini. Nah, dari dalih data seperti itu, pengaksesan data seperti itu, akhirnya data tersebut disimpan secara tidak proper dan bisa diakses oleh orang-orang ataupun oknum-oknum yang tidak berhak. Nah, dari data-data seperti itulah akhirnya bisa diperjualbelikan dan disalahgunakan oleh orang-orang yang melakukan permintaan peminjaman online di fintech-fintech ilegal lagi. Akhirnya banyak korban yang merasa dia tidak daftar, tidak apply di aplikasi A, di aplikasi pinjaman A, tetapi dia mendapatkan tagihan. Nah, awal muasalnya dari situ, karena kebanyakan data pinjaman online itu dibutuhkan data KTP, berikut juga data selfie kita. Nah, keywordnya adalah di titik mana kita pernah menyimpan ataupun memberikan data KTP maupun data selfie kita dengan kartu identitas kita tadi. Demikian, Mbak Tasya. Ini artinya situs-situs tersebut memang sengaja dibuat untuk menjadi media pencurian data seseorang atau seperti apa, Mas? Baik, kalau yang saya sebutkan tadi sebenarnya banyakkan di aplikasi, tetapi situs-situs pun juga sudah banyak yang menyerupai yang menggunakan modus phishing, Mbak Tasya. Yaitu modus phishing itu adalah sebuah modus yang mengirimkan link internet dan membuat link internet itu terkesan link internet asli, perusahaan asli, misalnya Apple, Google, Facebook, dan lain-lain. Nah, lalu dengan narasi tertentu, si pelaku menghasut korban untuk memasukkan data-data pribadinya. Misalnya contohnya apa, yang paling banyak terjadi 6 bulan terakhir ini adalah phishing link dikirim ke para pengguna Apple, iPhone maupun para pengguna Android, yaitu dikirim adanya tagihan sebuah transaksi pembelian aplikasi. Nah, terima kasih atas di email tersebut akan muncul. Terima kasih atas pembelanjaan Anda di store kami berupa aplikasi ini senilai ini.
Tapi bila ini transaksi bukan yang Anda yang lakukan, untuk membatalkannya klik di sini, buka filenya lalu klik link di dalam file tersebut. Nah, itu yang paling banyak terjadi. Karena banyak korban merasa memang jadi korban, langsung, oh ini bukan transaksi saya nih. Akhirnya korban itu langsung segera mengklik attachment file, lalu mengklik link yang ada di dalam file tersebut. Akhirnya mereka terjerumus ke sebuah website phishing yang pura-pura sebagai website asli, tetapi ternyata website palsu yang disiapkan oleh pelaku untuk mengambil data kita. Nah, di website phishing itu diminta apa data-datanya? Diminta data lengkap, nama lengkap, tanggal lahir, alamat, nomor handphone, email, bahkan KTP pun paspor kita diminta untuk dikirim untuk verifikasi alasannya. Lalu ditambah lagi kartu kredit kita juga diminta untuk membalikan transaksi dengan alasan seperti itu. Lalu kita disuruh tampilkan kartu kredit kita, foto depan belakang. Akhirnya itu seluruh data pribadi kita yang krusial seluruh data pribadi kita yang krusial di bidang finansial itu bisa diambil, diakses, disimpan oleh pelaku, dan mereka salah gunakan baik oleh mereka sendiri maupun mereka jual belikan lagi data pribadi kita ke pihak-pihak lain. Nah, itu di dunia cybercrime memang kerap terjadi penjualan data pribadi dari pelaku ke pelaku yang lain. Jadi tadi ada dua begitu ya caranya dengan menggunakan spyware yang terdapat di aplikasi, kemudian juga menggunakan melakukan phishing di situs-situs palsu ataupun website palsu itu dengan menggunakan link-link itu begitu ya, Mas Ruby. Ini selain dari dua ini ada cara lain lagi tidak? Sebagian besar sih itu ada tambahan yang lain, tapi masih sangat sedikit, yaitu menggunakan malware. Tapi malware biasanya menargetkan data yang lain. Tetapi kalau kita fokus topiknya terkait pinjaman online, kebanyakan dua modus itu, Mbak Tasya. Dua itu ya. Nah, kalau begitu bagaimana caranya kita mengetahui kalau terutama untuk situs palsu ini, apakah situs ini palsu atau tidak begitu? Bagaimana cara membedakannya? Nah, iya. Biasanya kan teknik-teknik mereka ini sebenarnya kita sebut modusnya mau pakai phishing maupun dari aplikasi. Sebenarnya kan dasarnya mereka menggunakan teknik social engineering, yaitu berusaha mendapatkan kepercayaan dari korban, merayu, membujuk, dan ataupun menakuti sehingga korban terperdaya dan mau diarahkan oleh si pelaku. Nah, keywordnya kan social engineering seperti itu. Nah, jadi cara menghindarinya gimana nih? Satu, misalnya dari aplikasi, sangat kita tidak sarankan kita mendownload ataupun meminjam fintech online itu dari perusahaan-perusahaan fintech yang ilegal ataupun yang tidak terdaftar dari OJK. Karena apa? Karena kalau aplikasinya tidak terdaftar di OJK, otomatis tidak ada yang bertanggung jawab, dan kebanyakan aplikasi-aplikasi tadi tersusupi dengan fitur-fitur seperti spyware. Jadi pertama, jangan pernah mau terperdaya ataupun terbujuk untuk melakukan pinjaman di aplikasi fintech yang ilegal. Hanya gunakan aplikasi-aplikasi ataupun perusahaan yang terdaftar dan terdaftar di OJK. Nah, ini tahunya cara tahunya bahwa fintech tersebut terdaftar di OJK ini bagaimana caranya? Pertanyaan menarik itu. Sebenarnya ya sistemnya bukan sistem sih. Di website OJK ada listnya dan terupdate tiap bulan. Ada perusahaan-perusahaan fintech apa saja dan aplikasi apa saja yang sudah terdaftar di mereka. Sayangnya memang satu, di website tersebut kalau belum berubah saat ini itu tampilannya berupa file PDF yang mana masyarakat harus download lalu pelajari atau lihat apakah aplikasi pinjaman online yang mau di-download termasuk yang terdaftar di dalam daftar OJK yang resmi tadi. Itu yang saat ini. Yang saat ini baru ada seperti itu, Mbak, tekniknya. Mau nggak mau harus lihat di situs internet. Jadi cukup effort juga ya, Mas Ruby ya. Kita harus datangi situs OJK, kemudian harus download pula PDF-nya, di mana juga kemudian kita harus updated lagi begitu informasinya ya. Betul, Mbak. Ya, tapi mudah-mudahan dalam 1-2 bulan ke depan ada solusinya, Mbak.
kita bersama-sama komunitas sedang membuat solusinya yang lebih mudah bagi masyarakat, mencoba membantu. Nanti mudah-mudahan itu ya. Nah, selanjutnya kalau yang kedua, menghindari gimana kita menjadi korban phishing link. Nah, keyword pertama adalah think before click. Selalu pikir ulang setiap kita mengklik sesuatu, apalagi mengklik sebuah link yang tampilannya entah membujuk, entah menakuti, entah merayu sesuatu. Nah, itu hal-hal seperti itu kita harus pertama think before click, penting apa enggak sih kita klik itu. Kedua, mau pastiin kita mau klik atau tidak, sebenarnya tinggal mudah copy paste link tersebut, jangan diklik, lalu buka website mesin pencari Google, Bing.com, masukkan link tadi di mesin pencari, lalu kita lihat apakah link tersebut pernah teridentifikasi sebuah phishing link atau tidak, dan lain-lain. Nah, kalau kita merasa penting banget dan harus membuka link tersebut, ya monggo, tapi harus kita perhatikan. Nah, kita harus perhatikan apakah saat kita mengklik link tersebut mengaku sebuah website tertentu, benar-benaran website tersebut atau tidak sih, gitu. Nah, kebanyakan link phishing itu secara kasat mata oleh korban terlihat mirip domainnya. Misalnya nih, apple.com, mestinya kan apple.com titik ataupun belakangnya itu directory atau slash gitu. Nah, tetapi yang sering terjadi phishing link itu adalah depannya apple.com tapi dilanjutin apple.com.xxx.net misalnya. Nah, orang kan kalau orang awam melihatnya depannya udah bener Apple, padahal yang sebenarnya domain itu adalah yang paling akhirnya, kata yang paling atau titik yang paling akhirnya. Nah, jadi kita perlu waspadai kalau tampilannya seperti itu. Nah, berarti itu udah confirm itu phishing link, phishing website, dan kita nggak perlu lanjuti. Nggak perlu lanjuti, gitu, Mbak. Mas Ruby, nanti kita akan lanjutkan lagi, tetapi kita harus jeda dulu. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Dialog Nusantara Petang akan kembali usai jeda berikut ini. Anda kembali di Dialog Nusantara Petang. Mas Ruby, tadi Anda sudah mengatakan ada 2 cara begitu ya untuk mengetahui atau menghindari supaya kita tidak terkena jebakan dari pencurian data begitu. Ada cara lainnya lagi? Ya, cara lain diri kita itu harus selalu update terkait untuk meningkatkan kesadaran akan keamanan berinternet. Nah, kita itu harus dimulai dari diri sendiri. Ya, minimal kita baca-baca, literasi, dapat info, nggak gampang mudah terberdaya dari bujukan, rayuan, ataupun ancaman. Semua 3 teknik itu adalah disebut social engineering, memang yang digunakan oleh para pelaku untuk mendapatkan keinginan mereka. Jadi jangan mudah kita menjadi korban yang mudah dirayu ataupun dibujuk serta diancam dengan teknik social engineering tadi. Intinya selalu tapi tetap tenang dan pakai akal sehat untuk melakukan ataupun memproses sesuatu. Bila kita tidak mengerti, lebih baik ditanyakan kepada yang lebih mengerti daripada kita mencoba-coba sendiri, habis itu kita terjerumus malah menjadi korbannya. Baik, tadi kan cara-cara untuk menghindari begitu ya Mas Ruby. Kalau sudah terlanjur bagaimana? Ya, ini menarik ini. Kalau sudah terlanjur bagaimana? Nah, kalau terlanjur terkait KTP ya, karena data pribadi yang paling berharga ataupun paling banyak digunakan untuk verifikasi adalah KTP. Kalau saya sarankan kalau terkait KTP, data KTP kita udah bocor, baik itu disalahgunakan oleh orang, kita tidak sengaja kena phishing link ataupun terjerumus dari aplikasi fintech yang ilegal, menurut saya bisa lapor untuk lapor terkait kehilangan KTP kita dan menjelaskan masalahnya bahwa KTP kita bocor dan disalahgunakan oleh pihak lain, dan minta kita untuk dirubah, diganti terkait data yang di KTP kita tadi. Semoga pihak Dukcapil ataupun pemerintah bisa membantu kita untuk mengganti identitas pribadi kita yang krusial tadinya, Mbak. Itu.
Ini sebenarnya cukup ngeri juga ya Mas Ruby ya, selain juga untuk keperluan mungkin pinjaman online atau hal yang berbau penipuan begitu, ini juga bisa juga kan disalahgunakan untuk keperluan tindakan terorisme seperti itu misalnya. Benar, Nah, ini benar. bagaimana cara mencegahnya? Nah, ya lagi-lagi ya keywordnya kalau main di internet itu sebenarnya kan behave-nya kita nih, dari gimana kita menyikapi diri kita terhadap apapun yang ada di internet gitu ya. Nah, jadi behave-nya kita harus didukung dengan juga jadi kita tidak sembarangan memberikan data pribadi kita di platform apapun, baik yang resmi apalagi yang tidak resmi. Di resmi pun kita harus juga kritis, apakah memang diperlukan data-data kita itu. Lalu kita tanya di platform tersebut ataupun ditanya ke customer service-nya, apakah data kita itu pasti aman yang dipegang oleh mereka. Karena data pribadi KTP, apalagi tambah dengan foto selfie, itu benar-benar data yang sangat luar biasa yang saat ini bisa disalahgunakan oleh pihak lain. Jadi sebelum kita memposting ataupun memberikan data pribadi kita di situs manapun, harus kita pastikan apakah benar-benar mereka bisa mengamankan data kita itu. Kalau tidak yakin, tidak yakin aman, lebih baik tidak. Lebih baik kita gunakan jalur yang offline ataupun jalur yang non digital. Demikian Mbak Tasya. Kalau seandainya begini, yang terjadi adalah situs tersebut adalah situs yang resmi, tetapi kemudian dihack. Kalau misalnya tadi Mas Ruby katakan kan bahwa kalau untuk KTP kita bisa saja datangi Dukcapil dan kemudian minta secara resmi mengganti data-data tersebut. Nah, kalau dihack ini artinya kan kita bisa saja melakukan menuntut begitu ya. Nah, ini apa yang harus kita lakukan kalau itu terjadi dan sanksi apa yang bisa dikenakan terhadap orang yang melakukan hacking itu? Betul. Nah, kalau hal ini cukup complicated ya kalau di Indonesia, karena satu kita belum punya undang-undang yang sah terkait perlindungan data pribadi, masih cuma perlindungan konsumen seperti biasa saja. Jadi kalau ada pihak hacker meretas sebuah platform A gitu ya, lalu data pribadi kita bocor, itu tidak serta-merta si platform A itu bisa dituntut secara langsung karena kita belum punya undang-undang perlindungan data pribadi. Yang bisa terjadi adalah si platform A ini melaporkan pihak peretas dahulu, baru pihak peretas ini ditangkap oleh penegak hukum dan dikenai pasal-pasal yang digunakan nantinya. Nah, tapi kita sebagai korban saat ini sebelum ada undang-undang PDP yang saat ini masih dibahas di DPR, yaitu RUU PDP, rancangan undang-undang perlindungan data pribadi. Sebelum PDP tersebut menjadi undang-undang, saat ini undang-undang yang berlaku terkait hal ini hanya keputusan Menteri Kominfo, di mana kalau nggak salah nomor 20 tahun berapanya saya lupa, itu di mana di situ mediasi yang harus dilakukan adalah antara platform yang bocor sama korban dimediasi oleh Kominfo, di mana di situ nanti dicoba mencari kesepakatan dan keadilan yang tepat bagi para korban. Tapi ya itu, kekuatan hukumnya tidak terlalu tinggi karena belum merupakan undang-undang. Nah, kita sangat harapkan RUU PDP segera disahkan di DPR, segera dibahas dan disahkan di DPR, sehingga kepastian akan kebocoran data pribadi itu benar-benar dapat kepastian di kita sebagai para pengguna, sehingga para platform-platform digital, platform online nantinya itu benar-benar mereka harus mengamankan semaksimal mungkin dan mereka bertanggung jawab bila data pribadi kita bocor di kedepan hari oleh para peretas manapun. Jadi masih belum ada landasan hukumnya atau undang-undangnya, jadi hanya melalui kekeluargaan saja begitu, dimediasi oleh ini ya Kominfo saja begitu ya. Benar. Nah, saat ini di Barreskrim kan sebenarnya ada nih Mas Satuan Khusus Polisi Cyber, ini sebenarnya efektif tidak sih? Ya, ada Direktorat Cybercrime di Polda Metro maupun sampai di Mabes atau Polda-Polda lainnya. Tetapi ya mereka ini kan mostly adalah penegak hukum yang kalau ada laporan mereka baru melakukan pemrosesan hukum tadi. Juga mereka melakukan patroli siber, tapi lagi-lagi kan jumlah
masyarakat kita, jumlah platform online, jumlah tindakan percobaan peretasan itu melampaui kapasitas yang ada oleh penegak hukum kita. Makin banyak ya, Mas. Betul. Nah, sedangkan SDM-nya masih kurang. Pertumbuhan digital kita semakin tinggi, pengguna semakin banyak, ya akhirnya otomatis tidak bisa dihandle semuanya. Jadi kita sendiri yang harus hukum. bijak ya dalam beraktivitas di dunia maya. Kalau begitu, bagaimana sih mungkin bisa diberikan tips-tipsnya untuk para penonton Nusantara TV saat ini? Bagaimana caranya mungkin mengatur perlindungan data pribadi di internet begitu ataupun saat kita berselancar begitu? Oke, pertama kalau kita mau menginstal aplikasi apapun baik di smartphone kita maupun di laptop kita, pastikan kita hanya melakukan pendownloadan atau penginstalan dari situs-situs resmi atau store resmi saja. Itu satu. Kedua, jangan pernah mau menginstal aplikasi yang dikirim link nya saja via media sosial, via aplikasi chatting. Jangan pernah mau menginstal aplikasi di luar store yang resmi. Ketiga, pastikan keamanan email kita dan juga keamanan nomor handphone kita. Ya, email karena apa? Karena email ini kebanyakan platform online itu basis verifikasi awalnya adalah dari email kita ataupun basis verifikasi awalnya dari nomor handphone kita. Nah, dua item ini harus kita jaga sedemikian rupa keamanannya. Jangan pernah mau memberikan informasi apapun yang diterima di email kita ataupun di handphone kita, misalnya seperti OTP. OTP itu tidak boleh di-share ke siapapun, bahkan sampai ke keluarga ataupun kerabat kita sama sekali. Itu orang yang tidak kita kenal. Selanjutnya, think before click, melakukan jangan ngeklik sembarang klik walaupun link tersebut dikirimkan oleh pihak yang kita kenal. Pastikan dulu link tersebut memang benar-benar aman. Lalu pastikan smartphone kita ataupun device komputer kita itu terinstal operating sistemnya terlalu up to date, terupdate selalu, lalu terinstal antivirus ataupun anti spyware sehingga smartphone kita juga terhindar dari hal-hal yang merugikan yang secara otomatis. Nah, minimal beberapa item tadi itu bisa menghindari kita menjadi korban cybercrime yang mudah. Kalau pengaturan tertentu seperti misalnya salah satu platform media sosial begitu ya yang kemudian belakangan juga ramai ada pengaturannya yang sebenarnya memudahkan mereka untuk mengakomodir para pengiklan supaya terbaca begitu algoritmanya begitu ya, tetapi itu akhirnya membuat jadi kebocoran data begitu. Nah, ini apa yang harus kita antisipasi? Apakah itu harus dimatikan atau seperti apa? Nah, kalau itu merefer ke sebuah platform Facebook gitu, itu karena beberapa waktu lalu memang feature tagging orang bisa dibolehkan untuk ke semua orang, tidak hanya daftar teman saja. Kita tidak temanan pun kita bisa nge-tag siapapun. Nah, fitur ini akhirnya ternyata disalahgunakan oleh orang untuk melakukan tindakan kegiatan ilegal, baik itu mengirim situs porno maupun phishing link dan lain-lain. Nah, untuk itu kita perlu pastikan kalau kita tidak mau di-tag oleh orang yang tidak dikenal ataupun oleh siapapun, satu yang bisa kita lakukan sebenarnya mengaktifkan feature konfirmasi ataupun setiap ada tagging ke kita harus kita approve dulu, baru mereka bisa menampilkan nama kita di tagnya tadi. Tapi kalau kita tidak approve, otomatis mereka tidak bisa. Nah, intinya sebenarnya apapun itu celah-celahnya tadi, sebenarnya semua platform online itu sudah memiliki fitur-fitur keamanan tertentu. Tetapi yang sangat jarang terjadi adalah orang mengaktifkan itu secara optimal. Nah, gitu. Nah, padahal fiturnya ada nih, udah siapin gemboknya, siapin pengaman-pengaman lainnya, tapi kita
tidak mengaktifkan, tidak menggunakan. Nah, balik lagi kalau begitu kita buka lagi nih platform-platform media online kita. Iya, karena Kita tidak aware pastikan lagi. kebanyakan ya. Betul. Iya, Nah, iya. pastikan lagi buka fitur-fitur keamanannya apa saja sih yang ya misalnya contoh yang simpel saja terkait WhatsApp. WhatsApp kan ini penggunanya sangat banyak di Indonesia, hampir semua orang menggunakan WhatsApp. Nah, yang pasti banyak orang tidak sadar adalah tidak mengaktifkan two-step verification. Nah, makanya banyak sekali orang menjadi korban pengambil alihan nomor WhatsApp. Habis itu dipakai modus untuk minta-minta uang ke kerabat yang ada di dalamnya. Nah, padahal kalau si pengguna WhatsApp itu dari awal mengaktifkan fitur keamanan yaitu berupa two-step verification, dia pasti dijamin tidak pernah akan bisa menjadi korban pengambil alihan WhatsApp tadi. Nah, simpelnya seperti itu Mbak Tasya. Ada 2 contoh platform, ya balik ke diri kita sendiri lagi, bagaimana kita mau mengatur ataupun mengaktifkannya. Baik Mas Ruby, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Dialog Nusantara Petang. Selamat Mbak Tasya. Sore. Selamat sore.